Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tobirin Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 pengambilan keputusan kelas A izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema bedah kasus keputusan intuisi. Pada kesempatan ini, kami mengambil studi kasus berupa keputusan intuisi Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi krisis tsunami Aceh dengan anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Gian Putri Prayogi dengan NIM F1B023007 dan rekan saya Anissa Nurrahmawati dengan NIM F1B023028 dan juga yang terakhir ada Minhatul Masyiah Al-Wafi dengan NIM F1B023029. Langsung saja kita mulai presentasi dari rekan-rekan saya. Untuk yang pertama itu adanya latar belakang, yang dimana tragedi tsunami pada 26 Desember 2004 merupakan bencana besar yang diakibatkan oleh gelombang air laut dipicu oleh gempa bumi dasar yang bermagnitudo 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Bencana ini mengakibatkan dampak yang luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dengan kurang lebih 113 orang tewas, 37.066 orang hilang, kerusakan pemukiman, pengungsian sekitar 500 orang, serta dampak psikologis berupa trauma berkepanjangan. Situasi ini menghadirkan tantangan yang kompleks bagi pemerintahan Indonesia, termasuk masalah pemerintahan daerah yang tidak efektif, kendala logistik, dan konflik bersenjata. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merespon krisis ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk memastikan operasi darurat yang cepat dan pemulihan yang efektif. Kemudian ada tantangan yang dihadapi meliputi pemanfaatan APBN, koordinasi bantuan internasional, partisipasi angkatan bersenjata asing, dan penghentian aksi militer terhadap gerakan Aceh Merdeka yang disebut dengan GAM. Pemerintahan SBY merencanakan pemulihan Aceh dalam 3 tahap selama 5 tahun dengan fokus pada penanganan bencana yang teratur dan terorganisir. Tindakan cepat SBY termasuk mengumumkan keadaan darurat nasional, mengerahkan sumber daya pemerintahan dan militer, membuka pintu bantuan internasional, dan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias untuk memimpin upaya pemulihan jangka panjang. Intuisi menurut Prescott 1998 adalah proses psikologis di mana seorang pengambil keputusan menggunakan basis knowledge mereka untuk memberikan solusi bagi masalah keputusan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal seperti kepribadian, kemampuan, sikap hidup, dan pengalaman pengambil keputusan serta kondisi pengambilan keputusan dan juga struktur masalah keputusan. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2004 silam terkait dengan tsunami yang terjadi di Nangor Aceh Darussalam, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kepres nomor 112 tahun 2004 pada tanggal 27 Desember yang menyatakan bahwa tragedi tsunami Aceh sebagai bencana nasional karena situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan yang melanda provinsi Nangor Aceh Darussalam, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki pemikiran bahwa ia perlu menilai situasi secara langsung untuk membuat keputusan yang tepat, mengeluarkan instruksi yang tepat, dan mengambil tindakan yang cepat. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang militer dari Presiden SBY sendiri, yang dimana dia sangat mengedepankan prinsip quick, yaitu quick to see, quick to decide, quick to act, yang terus membentuk pengambilan keputusannya sebagai seorang pemimpin negara. Dalam penanganan tsunami Aceh ini, SBY mengambil beberapa keputusan, di antaranya memperkali penanganan untuk pemerintah pusat dan menetapkan 3 prioritas utama, yaitu operasi darurat untuk menyelamatkan korban, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan pemulihan infrastruktur penting. Dan dalam melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, beliau memerintahkan pengarahan
situasinya. Kemudian, untuk keputusan menerima bantuan internasional ini menimbulkan perdebatan di antara para pemangku kepentingan. Beberapa pejabat menyatakan keprihatinannya bahwa keterlibatan pihak asing dan personel militer dapat membahayakan keamanan nasional dengan memungkinkan terjadinya operasi intelijen atau berpotensi mendukung gerakan anti merdeka pada masa itu. Terlepas dari keberatan tersebut, SBY dengan tegas menyetujui semua tawaran bantuan internasional dengan memprioritaskan kebutuhan manusia di atas kepentingan politik. Selain itu, SBY juga menegosiasikan gencatan senjata dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM karena menurutnya GAM juga tidak akan menyerang personel militer yang berada di Aceh pada masa itu. Oleh karenanya, dalam pengambilan keputusan untuk Sulawesi Aceh ini, SBY memiliki kemungkinan kuat tapi seberapa tinggi yaitu dengan respon cepat Presiden SBY yang efektif, tapi terlalu bergantung pada pendekatan software dan militer. Dan bantuan internasional itu perlu tapi rentan. Manusia didahulukan, namun tata kelola bantuan asing menunjukkan kelemahan transparansi dan gencatan senjata dan operasi militer. Pendekatan ini pragmatis dalam krisis, tapi perlu diimbangi dengan kesiapan sistem mitigasi yang menyeluruh. Kemudian ada sistem mitigasi nasional, yaitu berdasarkan dari intervensi pusat ke pendekatan berbasis komunikasi dan partisipasi. Baik, setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa bencana gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang cepat dan tegas seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggapannya membantu mengurangi kekacauan, tetapi juga memperlihatkan bahwa sistem kita masih bergantung pada pusat dan belum siap di tingkat lokal. Kemudian bantuan internasional memang sangat membantu dalam prosesnya, namun pada pengelolaannya belum adanya transparansi sehingga rawan adanya masalah. Kemudian keputusan untuk berdamai sementara dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka juga menunjukkan sikap yang bijak di tengah krisis. Sehingga bencana ini seharusnya jadi pelajaran yang penting bahwa Indonesia perlu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat, melibatkan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan pemerintahan saja. Selain itu juga agar masyarakat lebih siap untuk menangani bencana alam di masa yang akan datang. Tidak hanya bencana alam saja, dan juga mungkin ada bencana-bencana lainnya yang akan menimbulkan krisis ataupun sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.